Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, gimana kabar? Semoga kita sehat selalu dan makin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, pada bab sebelumnya, bab 1 kitab Al-Arba'in Al-Quraniyah, kita telah membahas bersama terkait al-muta'alim atau pelajar, atau bisa kita bilang sebut saja manusia pembelajar. Yaitu kita menyadari bahwa pentingnya menuntut ilmu, baik untuk perempuan maupun laki-laki, sehingga sedini mungkin kita perlu meningkatkan minat literasi. Kemudian memiliki karakter khas sebagai manusia pembelajar, yaitu beradab baik kepada guru maupun teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Dan tidak kalah penting dan paling utama ya, kita harus memiliki niat yang benar dalam menuntut ilmu. Kemudian memahami bahwa menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Juga memerhatikan sumber ilmu yang kita pelajari, kemudian mengamalkan ilmu yang sudah dipahami, serta memahami pentingnya memiliki guru dalam proses berjuang menuntut ilmu. Sahabat Quran, sekarang kita akan lanjut membahas bab kedua kitab Al-Arba'in Al-Quraniyah, yaitu Al-Iqtidal. Al-Iqtidal atau moderasi berarti sikap seimbang dan tidak berlebihan dalam tindakan dan pemikiran. Ini mencakup cara beribadah, cara berinteraksi dengan orang lain, dan mengelola sumber daya. Islam mengajarkan pentingnya moderasi dalam semua aspek kehidupan. Karena sikap ekstrim, baik dalam beribadah maupun perilaku sosial, dapat menyebabkan masalah dan konflik. Kata i'tidal juga diambil dari kata al-adlu yang sering disebut dalam Al-Quran. Artinya adil. Adil juga sering dimaknai oleh para ulama, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sikap i'tidal dapat kita realisasikan dengan beberapa langkah. Yang pertama, menjadi orang yang moderat. Karena orang yang moderat biasanya cenderung mengambil posisi tengah dan menjadi penengah. Moderat juga bermakna tidak ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai keadilan. Dalam hidup bermasyarakat tentunya memerlukan tegak keadilan. Adil bahkan menjadi esensi syariat Islam. Untuk itulah Islam sangat membenci kezaliman karena zalim adalah lawan dari adil. Yang ketiga, orang yang proporsional. Proporsional berarti memiliki keseimbangan atau kesesuaian yang tepat. Sikap proporsional dalam menempatkan segala sesuatu dengan tepat, sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat, atau memberikan hak pada yang berhak memilikinya. Bersikap proporsional adalah tindakan dan perilaku yang mencerminkan etika yang tinggi, integritas, dan komitmen terhadap tanggung jawab di lingkungan bermasyarakat atau lingkungan kerja. Dengan bersikap proporsional dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya meningkatkan reputasi pribadi, tapi juga berkontribusi pada lingkungan kerja yang lebih baik dan produktif. Kemudian yang keempat, bersikap objektif. Dengan bersikap objektif, kita akan mampu untuk melihat dan menilai situasi, informasi, atau orang lain tanpa dipengaruhi oleh perasaan, pendapat pribadi, atau bias. Sikap ini sangat penting dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, maupun dalam pengambilan keputusan. Karena
Dengan bersikap objektif, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, mengurangi konflik, dan meningkatkan hubungan interpersonal. Dengan bersikap objektif juga dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan produktif. Dan yang kelima, orang yang konsisten. Iktidal juga bermakna konsisten atau istiqomah, karena iktidal berarti lurus dan tegak di atas nilai-nilai kebenaran. Dengan bersikap konsisten, kita mampu untuk mempertahankan sikap, tindakan, dan keputusan yang sama dalam berbagai situasi dan waktu. Sikap konsisten juga sangat penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, dan integritas baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan bersikap konsisten, kita akan mampu membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan diri, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsisten ini juga membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat dan stabil dengan orang lain. Sahabat Quran, untuk menjadi pemuda yang bersikap moderat, adil, objektif, dan konsisten, tentu kita perlu berproses dan tidak ada kata terlambat untuk memulai berproses. Berproses ini bisa saja kita mulai dulu dengan kesadaran diri serta kemauan yang kuat dan niat yang benar, sehingga kita lebih optimis untuk berproses menjadi lebih baik. Saya teringat sebuah quotes dari guru ngaji saya, bahwa hijrah adalah sebuah komitmen dan keinginan yang kuat untuk meninggalkan segala bentuk kezaliman dan kebodohan. Hijrah juga sebuah potret optimisme dan totalitas untuk membangun sebuah peradaban Quran. Ikhwafillah, demikian pembahasan singkat bab 2 Al-I'tidal kitab Al-Arba'in Al-Quraniyah. Setiap tutur kata yang keluar dari insan biasa seperti saya sejatinya tak luput dari khilaf. Oleh karena itu, untuk menutup kajian kita pada bab kedua ini, saya memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, unzur maqala wala tanzur man qala. Fastabiqul khairat, innallaha ma'ana, wallahu muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.